Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Maliada. Saya dari kelas D jurusan Teknik Arsitektur Prodi S1 Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Desain Arsitektur 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari tugas pertama sampai tugas terakhir, yang dimana saya bahas pertama di sini dari studi presiden. Sebagaimana yang kita ketahui, studi presiden merupakan sebuah studi yang dimana mengambil metode ataupun ide gagasan yang tercantum dalam sebuah bangunan dan diambil ide itu dan dicantumkan pada desain baru ataupun ditambahkan pada desain baru. Di sini untuk desain kios UMKM yang akan saya buat, saya mengambil studi presiden di kios UMKM Muka Kampus 1, yang dimana untuk bangunannya itu sendiri bisa dilihat untuk denahnya. Di sini ada bangunannya itu memiliki lebar dan juga panjang itu 150 kali 200 cm. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini bisa dilihat untuk tampak dari studi presiden yang saya ambil. Untuk kios UMKM ini unsur bentuk ruangnya itu diambil satu unsur saja, yang dimana unsur bentuk kotak dan dimodifikasi menjadi sebuah kios UMKM. Ini bisa dilihat interior dan juga eksteriornya. Baik, kita masuk di antropometri. Antropometri ini merupakan sebuah gagasan ataupun ide dan juga metode yang dimana sebagai titik acuan pergerakan dalam sebuah ruangan, atau bisa disebut dengan ukuran gerak tubuh pada manusia dan juga ukuran autonomi yang ada pada tubuh manusia. Di sini mengapa adanya antropometri? Karena dalam bangunan itu sangat penting bagi pembangunan ataupun tata ruang dan juga penempatan eksterior ataupun interior yang ada di dalamnya. Kita lanjut di organisasi ruang, yang dimana organisasi ruang ini merupakan sebuah titik acu dalam bangunan, yang dimana di sini organisasi ruang saya dalam kios UMKM itu ada tempat kerja, kasir, dan juga tempat duduk bagi pelanggan. Untuk tempat kerja dan tempat duduk untuk pelanggan itu tidak terhubung langsung, sementara kasir dan tempat duduk tempat kerja itu terhubung langsung. Begitupun juga kasir dengan tempat duduk pelanggan di sini tidak terhubung langsung, bisa dilihat di slide ini pada organisasi ruang. Kita lanjut ke tabel besaran ruang. Tabel besaran ruang di sini saya mengambil dari yang tadi kita bahas dari pertama, yaitu dari studi presiden, dari antropometri. Maka dari situlah tabel besaran ruang ini akan didapatkan. Bisa dilihat untuk tabel besaran ruang ini saya bagi menjadi dua, yaitu dalam ruangan dan juga luar ruangan. Yang dimana untuk di dalam ruangan ini untuk bangunannya, sementara untuk luar ruangannya ini untuk tempat dudukan para pelanggan. Di sini tempat duduk para pelanggan ini kenapa saya pisahkan, karena ini terdapat di luar ruangan, beda dengan tempat kerja dan juga kasir. Kita lanjut di tabel matriks, yang dimana ada publik, semi publik, privat.
Untuk publiknya itu terdapat pada tempat duduk pelanggan. Ini bisa dilihat untuk tabel matriksnya. Dan untuk semi publik ini pada kasir, dan privat ini pada tempat kerja. Dan juga ada keterangannya di sini, yang merah itu terhubung secara langsung dan yang hijau itu tidak langsung. Kita lanjut ke jenis organisasi ruang, yang dimana jenis organisasi ruang yang dipakai pada kios UMKM ini yaitu linear, karena sistem sirkulasinya itu garis lurus. Mungkin kita lanjut ke keubahan bentuk, yang dimana untuk keubahan bentuk ini desain saya ambil dari tempat pop ice, yang dimana terdiri dari beberapa unsur bidang, yang dimana ada 2 unsur bidang. Yang pertama unsur bidang tabung, yang kedua setengah bola, yang dimodifikasi menjadi sebuah bangunan yang mungkin bisa dilihat di gambar. Ini adalah merupakan jenis desain dari saya sendiri, yang dimana untuk penambahan furnitur di sini ada beberapa tambahan. Yang pertama ada sedotan, dan juga keindahan-keindahan pada buah-buahan agar menambah suasana kesegaran pada bangunan ini. Untuk bangunan ini kenapa saya ambil dari ice, karena dari tempat ice, karena berhubung kemarin saya survei itu ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, mengapa tidak ambil saja dari ide-ide yang menyangkut pautkan dengan penjualannya itu, yang apa yang dijual. Dari situ saya ambil ide untuk mengambil tempat pop ice ini. Dan bisa dilihat juga untuk desain ini tutupan dari bangunan ini bisa dilihat pada di sini. Yang ini ada 2 lapisan, yang dimana bisa diangkat dan juga naik turunkan. Untuk pintunya berada di belakang. Dan untuk materialnya di sini saya menggunakan material fiber dengan struktur besi, yang dimana kenapa saya pakai fiber, agar bisa mudah dibentuk oleh kontraktor, dan juga bisa dilengkungkan, berbeda dengan material-material jenis lainnya. Dan juga untuk strukturnya dia menggunakan besi agar lebih kokoh dan juga kuat. Di sini untuk pondasinya saya tidak menggunakan pondasi batu kali, melainkan menggunakan kaki agar bisa dipindahkan selama dibutuhkan. Apalagi untuk kios UMKM ini bisa dibilang penempatannya itu tidak selamanya tetap, bisa saja dirubah ataupun bisa berpindah. Maka dari itu saya desain menggunakan kaki, yang dimana kaki ini menggunakan struktur besi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya untuk pada denahnya. Di sini ada denah layout. Untuk denah layout di sini saya sudah menghitung dari tabel besaran ruang, yang dimana untuk tabel besaran ruangnya itu sebesar 4,682 meter persegi, yang sudah saya buat rumus menjadi luas sebuah lingkaran, yang dimana menjadi
diameternya itu menjadi 250 cm. Itu diameter dari bangunan saya. Karena ini berbentuk lingkaran, jadi saya ubah ke luas sebuah lingkaran. Dan juga bisa dibilang untuk pencarian ini mungkin saya akan tunjukkan rumusnya. Mungkin ini dia rumusnya. Untuk bisa mendapatkan diameter, sebelum mendapatkan diameter dia harus mencari dulu jari-jari. Baik, kita lanjut ke tampak, yang dimana untuk tampaknya di sini bisa dilihat ada tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping, serta tampak samping kanan, serta tampak samping kiri. Dan di sini untuk pintunya ini pintu geser yang bisa digeser secara horizontal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata ataupun ada kesalahan ketika saya berbicara. Mungkin sekian akhir kata. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah, apalagi sekarang ini bulan puasa. Mudah-mudahan kita dilindungi di sisi yang baik. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.